Warta Jemaat Minggu tanggal 14 April tahun 2024. Majelis GKJ Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Saudari Mentari Herlina Tamila, mahasiswa teologi UKSW, dengan menggunakan pujian KJ, PKJ, dan NKB. Untuk petugas kolektan yaitu tim SPKPR 1, Saudara Wahyu, Saudari Oktaria, Saudari Dewi Saraswati. Adapun warta yang pertama yaitu ibadah pemuda dan remaja GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024, waktu pukul 17 atau jam 5 sore, tempat gedung gereja. Pelayanan firman yaitu Saudari Madeline, untuk MC Saudari Fanny Lolita. Dimohon kehadiran pemuda remaja GKJTU Bendosari. Untuk warta yang kedua yaitu ibadah PA dan Anjang Sana GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 pukul 17, tempat keluarga Bapak Budiono RT 02. Pemimpin pujian yaitu SPKPR. Pemimpin firman yaitu Ibu Erlin Morin. Mohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta yang ketiga yaitu hal baptis anak. Berdasarkan perbincangan dengan Majelis GKJTU Jemaat Bendosari dan telah memenuhi persyaratan guna dilangsungkannya baptis anak, maka kami wartakan bahwa di bulan Mei akan dilangsungkan baptis anak atas diri Kai Abimanyu Pamungkas, putra dari Bapak Estoni Kurniawan dan Ibu Andini Purnamasari. Majelis juga membuka pendaftaran apabila ada putra atau putri maupun cucu Bapak Ibu jemaat yang akan melakukan baptis anak. Dipersilahkan menghubungi majelis jemaat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Warta yang keempat yaitu ibadah Minggu tanggal 21 April tahun 2024 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudiono dengan menggunakan pujian Kidung Pasamuan Jawi. Untuk petugas kolektan yaitu tim SPKP 1 yaitu Ibu Jumiati Krisyanto, Ibu Kusni, Ibu Arina Ririn. Untuk song leader, tim song leader 2 yaitu Saudara Jantik, Saudara Arti, Saudara Dea Natalia. Untuk penerima tamu yaitu tim penerima tamu 4, Bapak Dwi Arianto, Ibu Kusni, Saudari Dewi Saraswati. Untuk multimedia atau LCD yaitu Saudari Herli. Untuk Facebook online yaitu Bapak Krisyanto. Dalam ibadah tanggal 21 April nanti dimohon kepada warga jemaat untuk memakai baju adat atau baju kebaya bagi perempuan dan bagi yang punya. Bagi yang tidak punya bisa memakai baju batik atau baju yang dimiliki. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa secara pribadi dan atau saat teduh dan saya akan mengantarnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu, sehingga sampai saat ini Tuhan kami dalam keadaan sehat. Bapa yang makasih, kami juga mohon ampun akan segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang telah kami lakukan ya Tuhan, sehingga saat ini kami layak untuk menghadap kehadirat-Mu yang kudus.
Bapa, jika sebentar lagi kami juga akan memulai ibadah pada hari Minggu ini, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, baik semua petugas yang akan melayani dalam ibadah minggu ini ataupun kami sebagai jemaat-Mu. Engkau pimpin Tuhan, biarlah Engkau buka mata hati kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Saudari Mentari yang akan memimpin jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian pembuka dari Kidung Jemaat 242 bait pertama dan 3. Muliakan Allah Bapa. Marilah kita memulai kebaktian saat ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, kita telah siap dan masuk bersekutu bersama Tuhan dalam kebaktian ini. Untuk itu, dengarlah sabda Tuhan yang terambil dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga yang berbunyi demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua bait 1 dan 2.
Jemaat, marilah kita menerima dua hukum Tuhan ini sebagai cerminan kita dalam mengikut Tuhan yang terambil dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sendiri telah memerdekakan kita dan memberikan kita anugerah keselamatan. Untuk itu, sebagai manusia yang sudah ditebus, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan jujur, tulus, dan penuh penyesalan diri. Saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Jemaat berdoa secara pribadi dan nanti akan saya tutup dalam doa. Mari mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, dengan rasa penyesalan dan malu, kami mengaku dosa-dosa di hadapan-Mu. Dengarlah doa dan seruan kami ini. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya jemput bangkit berdiri. Bapak Ibu Jemaat, Allah telah berkenan mengampuni dosa kita dan memberikan anugerahnya dengan yang mana tertulis dalam kitab Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja bait 1 dan 4. Pujilah Tuhan.
jemaat Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan amanat agung Allah dan tidak menyia-nyiakan kasih-Nya. Maka dengarlah petunjuk hidup baru yang terambil dalam kitab Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Bapak Ibu jemaat, mari kita mempersiapkan firman Tuhan yang terpilih dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Tetapi sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan dari Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang tulus dan rendah. Bimbinglah kami saat ini untuk membaca firman-Mu di dalam Alkitab ini. Berilah kami hikmat dan pemahaman untuk mengerti pesan-pesan-Mu. Buka hati kami agar kami dapat menerima ajaran-Mu dengan sukacita. Jadikanlah firman-Mu terang bagi langkah-langkah kami dalam hidup ini, dan kiranya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bacaan kita terpilih dalam kitab Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 di bawah perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, membaca, terlebih khusus kita yang melakukan firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Shalom. Tentram rahayu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Sebelum saya masuk pada khotbah hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mentari Herlina Tamelap, biasa disapa Mentari. Saya mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih untuk Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan jemaat semua yang sudah menerima saya dan memberikan saya kesempatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab saya dalam praktik homiletika 2 ini. Sekian dari perkenalan singkat saya. Jemaat yang dikasihi, kita bersyukur karena hari ini kita boleh diperkenankan untuk berkumpul, bertemu bersama di tempat ini untuk mensyukuri akan tuntunan dan penyertaan Tuhan kepada kita selama 1 minggu ini. Sehingga Bapak Ibu jemaat, yang menjadi tema khotbah kita pada kebaktian ini ialah menatap Tuhan dan berjalan bersamanya.
menatap Tuhan dan berjalan bersamanya. Saya mengawali khotbah ini dengan satu ilustrasi singkat. Ada seorang stand-up komedian Indonesia yang bernama Dani Aditya yang berasal dari Malang. Dani Aditya ini mempunyai keterbatasan berjalan dan juga berbicara. Pada saat kecil, Dani sering dibully oleh teman-temannya, dijorokin, diludahi, dan bahkan dianggap tidak cocok bersekolah di sekolah formal. Ketika SMA, Dani pernah ditolak oleh seorang cewek dengan mengatakan bahwa kamu itu tidak punya masa depan. Sehingga pada saat itu Dani ingin bunuh diri. Tetapi pada saat ingin bunuh diri, ibunya membawa Dani ke tengah jalan dan mengatakan kepada Dani, "Berdirilah di sini dan kita lihat siapa yang akan menabrak kamu." Ketika berdiri di tengah jalan, tidak ada yang menabrak Dani. Justru ada satu orang yang membantu menyeberangkan Dani. Saat itu ibunya berkata kepada Dani, "Kamu ini tidak bisa mengubah dunia seperti yang kamu inginkan. Yang bisa kamu lakukan adalah mengubah dirimu seperti yang dunia inginkan." Kata-kata kasih dari sang ibu yang membuat Dani termotivasi dan bersemangat menjalani kehidupannya sampai ia memiliki keluarga sendiri. Sehingga pada saat ini Dani Aditya menjadi stand up komedi yang disenangi dan menghibur banyak orang. Pada kesempatan ini saya mau katakan untuk kita semua bahwa kita manusia tidak ada yang sempurna. Kita manusia mempunyai banyak keterbatasan dan ketidakmampuan. Seringkali keterbatasan dan ketidakmampuan ini membuat kita rasa minder, berdiam diri, dan malah mengabaikan akan kuasa Tuhan. Jika hal itu yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, kini kita kembali datang, melihat dan menatap Tuhan dengan segala keterbatasan kita. Karena hanya di dalam Tuhan ada kuasa yang bekerja menjadikan kita mampu melakukan segala sesuatu dengan keterbatasan yang kita miliki. Dan mari berjalan bersama Tuhan dengan segala keterbatasan kita. Tuhan tidak bisa kita batasi dengan keterbatasan kita, karena Dia akan bekerja dengan caranya sendiri. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di Minggu Paskah yang ketiga ini kita sudah mengetahui bahwa kebangkitan Yesus Kristus telah menyembuhkan orang lumpuh yang juga merupakan seorang pengemis melalui seorang rasul, yaitu Petrus. Seseorang yang mengalami cacat fisik atau biasa disebut dengan disabilitas, dengan segala kekurangan yang dimiliki, sering dipandang sebelah mata oleh banyak orang karena cacat tubuhnya yang membuatnya tidak bisa melakukan banyak hal selayaknya orang normal. Keterbatasan fisik ini juga sering dijadikan bahan bully oleh orang-orang yang melihat dan melaluinya. Namun di sini saya mau bilang bahwa dalam kehidupan kita semua, kehidupan Bapak, Ibu, jemaat, dan saya, kita masing-masing terkadang juga masih kurang memberi perhatian, menghampiri, memberi sesuatu atau pertolongan kepada orang-orang disabilitas. Yang biasa kita lakukan adalah menjauh dan menghindar. Firman Tuhan yang datang kepada kita pada kebaktian ini dengan perikop yang menceritakan tentang Rasul Petrus yang menyembuhkan seorang pengemis yang lumpuh. Pada firman ini, Petrus dan Yohanes adalah alat yang Tuhan pakai untuk menyatakan akan kasih dan cinta Tuhan untuk kita semua. Peristiwa Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini terjadi pada pintu gerbang Bait Allah di Yerusalem yang bernama Gerbang Indah. Gerbang Indah ini merupakan pintu utama
masuk ke dalam bait Allah, sehingga begitu banyak orang yang datang dan sembahyang, maka tempat tersebut pasti banyak orang yang melaluinya. Gerbang tersebut dinamakan gerbang indah karena mungkin kemegahan dan juga keindahan dari bangunan tersebut. Peristiwa penyembuhan ini dimulai saat Petrus dan Yohanes hendak beribadah di rumah bait Allah. Waktu itu pukul 3 sore. Karena pada saat itu jam sembahyang bagi umat Yahudi terbagi atas 3 waktu, yaitu jam 9 pagi, jam 12 siang, dan juga jam 3 sore. Sehingga pada firman Tuhan saat ini, peristiwa ini terjadi pada pukul 3 sore menjelang jam sembahyang. Bapak Ibu jemaat, siapakah dia yang disembuhkan oleh Rasul Petrus? Iya, dia adalah seorang pengemis dari Nazaret yang selalu meminta sedekah kepada setiap orang yang masuk ke dalam bait Allah. Pengemis ini cacat, tidak bisa berjalan, dan hanya bisa duduk di pintu gerbang bait Allah, yakni gerbang indah. Dia cacat bukan karena kecelakaan, tetapi dia cacat karena ia dilahirkan lumpuh sejak lahir. Ketika Petrus dan Yohanes berjumpa dengan orang lumpuh itu, Petrus dan Yohanes tidak membawa sesuatu yang diharapkan oleh orang lumpuh tersebut. Petrus dan Yohanes tidak membawa uang. Petrus dan Yohanes juga tidak membawa emas atau perak. Padahal orang lumpuh tersebut mengharapkan sesuatu dari mereka berdua. Mari kita sama-sama melihat pada bacaan kita di ayatnya yang ke-6, di mana Petrus meminta orang lumpuh itu untuk menatap mereka. Sehingga orang lumpuh itu menatap mereka dengan harapan bahwa dia akan mendapat sesuatu dari mereka. Pada saat itu ada sesuatu yang sangat-sangat diharapkan oleh orang lumpuh itu, yakni uang yang lebih besar atau uang dalam jumlah yang sangat banyak. Karena selama dia mengemis di pintu gerbang bait Allah, dia selalu mendapat sikap tidak peduli dari orang lain. Ada yang lewat dengan cuek tanpa menoleh. Ada yang merasa kasihan tetapi tidak memberi apa-apa. Ada yang memberi tapi berjalan dengan cepat. Ada yang melihat lalu mencemooh orang lumpuh tersebut. Akan tetapi pada saat itu, saat bersama Petrus dan Yohanes, orang lumpuh itu mendapat perlakuan yang berbeda. Ada orang yang memintanya menatap mereka, sehingga ia merasa bahwa, oh ternyata masih ada yang memiliki rasa peduli dengan saya. Demikian pada ayatnya yang ke-6 dalam bacaan ini. Petrus dengan tegas mengatakan bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Yesus berkuasa menyembuhkan dan memulihkan. Petrus dan Yohanes tahu bahwa uang bukanlah satu-satunya yang diinginkan oleh orang lumpuh tersebut. Petrus dan Yohanes memberikan apa yang memang benar-benar dibutuhkan oleh orang lumpuh tersebut, yakni kesembuhan.
merupakan karya Roh Kudus dalam diri orang lumpuh yang benar-benar mengubah kehidupannya. Yang sebelumnya ia hanya duduk pasif, menerima nasibnya dan mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Namun kuasa Yesus Kristus mengubah hidupnya yang dulunya ia pasif, sekarang ia menjadi aktif, dan malahan kesembuhannya menjadi sarana pemberitaan Injil dan membuat orang-orang takjub akan kuasa dari Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Allah, kisah ini mengajak kita untuk percaya bahwa menatap Tuhan dan berjalan bersamanya, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang kuasanya tak terbatas itu. Di mana ada doa, di situ ada jawaban. Di mana ada iman, di situ ada mujizat. Di mana ada pengharapan, di situ ada kekuatan. Di mana ada kasih, di situ ada kemenangan. Dan di mana ada Yesus, di situ ada pemulihan dan keselamatan. Namun tanpa kita sadari, kehidupan kita saat ini masih seperti orang lumpuh tadi. Kenapa saya bilang demikian? Saya mau katakan bahwa kita semua, Bapak Ibu, jemaat dan saya, kita memang tidak lumpuh dan kita juga tidak meminta sedekah. Tetapi dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita selalu meminta dan mengharapkan Tuhan memberikan kita berkat-berkat jasmani. Kita meminta banyak berkat melalui pekerjaan, yakni melalui uang yang banyak, gaji yang besar, dan juga karir yang semakin baik. Pedagang meminta dagangannya cepat laku. Nelayan meminta mendapatkan ikan yang banyak. Dan masih banyak lagi permintaan-permintaan yang kita minta kepada Tuhan. Sehingga dalam soal ini maka kita tidak ada bedanya dengan orang lumpuh tersebut. Pada hari ini firman Tuhan mengoreksi kehidupan kita. Yang terpenting bagi kita ialah pemulihan dalam kuasa Yesus. Sehingga saat berada dalam situasi seperti orang lumpuh tadi, janganlah cepat-cepat untuk merasa kehilangan nilai kehidupan. Tetapi mari datanglah pada Yesus melalui doa, firman Tuhan, dan juga puji-pujian. Maka nilai hidup kita tetap ada dalam diri kita pribadi masing-masing. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan saat ini juga mau menasihatkan kita, umat manusia, untuk harus memiliki hati yang peduli, hati yang peka, dan hati yang penuh kasih untuk menolong orang lain seperti yang sudah dilakukan oleh Rasul Petrus dan Yohanes. Mari menjadi tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena banyak orang di sekitar kita yang mengalami keadaan seperti orang lumpuh tadi. Baik lumpuh secara fisik, lumpuh secara rohani, dan lumpuh ekonomi, dan masih banyak lagi. Tetapi satu yang perlu kita ingat bahwa nama Yesus adalah pengharapan dunia. Sehingga tetaplah rajin bekerja, melayani Tuhan, dan menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan.
sehingga melalui gereja dengan semua program pelayanannya, kita menjadi alat pemulihan bagi Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Tuhan menolong dan memberkati kita melalui firman ini. Amin. Bapak Ibu Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami saat ini. Kiranya firman ini dapat menjadi kekuatan dan sukacita yang baru bagi kehidupan kami. Ya Tuhan yang Maha Mulia, ada banyak hal yang ingin kami pergumulkan pada syafaat ini. Tetapi biarlah kami berdoa sesuai dengan yang Engkau ketahui tentang apa yang hendak terjadi. Pada saat ini kami mau berdoa untuk gereja yang telah Engkau dirikan, GKJTU Bendosari, dan panggilan untuk melayani-Mu di dalamnya. Berkati Ibu Pendeta, pemimpin gereja, penatua, diaken, dan semua para pelayan, agar mereka diberikan kebijaksanaan, kasih, dan keteladanan dalam melayani jemaat. Berikanlah kekuatan bagi mereka untuk membimbing dan memberkati umat-Mu. Bimbinglah kami sebagai jemaat untuk setia dalam mendukung pelayanan gereja dan menjadi alat bagi kebaikan dan pertumbuhan di tempat ini. Berikanlah berkat pada setiap program pelayanan, baik itu sekolah minggu, pemuda dan remaja, visi dan setiap inisiatif pelayanan yang dilakukan oleh gereja ini. Semoga segala sesuatu yang dilakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Berkati gereja-Mu di seluruh Indonesia. Jauhkan dari segala yang jahat. Biarkan gereja melayani dengan kasih dan damai. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau menjauhkan dari bencana, malapetaka, serta pertikaian antar suku dan agama. Kami mendoakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, dari presiden, wakil presiden, hingga para pemimpin-pemimpin di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi berkat, memberi hikmat, memberi sifat bijaksana, kejujuran, dan sifat yang adil dalam juga sikap yang takut akan Engkau ya Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, juga kami berdoa untuk pergumulan pribadi setiap anggota jemaat di GKJTU Bendosari ini. Allah yang mengetahui satu persatu pergumulan para anggota jemaat. Ada yang bergumul dengan rumah tangga, bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan pendidikan, atau bergumul dengan jodoh. Bapa, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk Bapak Yatno yang sedang sakit. Tuhan menjadi dokter, Tuhan menjadi tabib untuknya. Berkati obat-obatan yang ia konsumsi sehingga ia memperoleh kesembuhan dan nama-Mu dapat dipuji, dimuliakan. Kami membawa setiap beban pergumulan para jemaat saat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang Maha tahu yang terbaik bagi mereka. Bukan apa yang mereka inginkan, tetapi yang mereka butuhkan. Berkatilah setiap usaha dan yakinkan mereka bahwa dalam Yesus ada pengharapan. Dan ajar kami melihat dengan hikmat-Mu setiap kasih yang Engkau curahkan. Karena kami percaya solusi terbaik datangnya dari-Mu. Inilah doa dan seruan kami. Terima dan kabulkan doa kami seturut kehendak-Mu.
Karena hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat saya jemput bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berkata, aku percaya kepada Allah, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kidung Jemaat nomor 281, segala benua dan langit penuh, bait 1 dan 2. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan, dan yang menjadi nats persembahan kita hari ini terambil dalam Kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati.
PKJ 146, bawa persembahanmu bait 1, 2, dan 3. Saudara, kita akan berdoa bersama untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, tiada henti-hentinya ya Bapa, kami mengucap syukur atas cinta dan kasih Tuhan pada kami semua. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas semua berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami dan kami nikmati setiap hari. Kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi dibaharui bagi kemuliaan nama-Mu dan berguna bagi kami semua di setiap pelayanan kami yang ajari kami juga ya Bapa untuk senantiasa memberikan persembahan hidup dan kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang surga, inilah ucapan syukur ini. Dan kami akan bersama-sama menyempurnakannya di dalam doa Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mundur dengan damai sejahtera
kembali dalam kehidupan kita masing-masing untuk menjalankan pelayanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan atas tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. NKB 188 tiap langkahku bait 1 dan 2. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Ya bro, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu dan terima kasih. Kantor, Om. Pas
nyambut goreng ditinggal. Apa untuk Mama, iya ma. Oh ya. Mama. Semakin iya. Kamu itu. Oh, jangan kayak itu. Lengkap ya. gemeteran aku, Pak? Lalu kamu sedang-sedang. Kasih. Mari masak. Mas Reza. Iya. Ya, nggak apa-apa. Makan ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Itulah sahnya ibadah ini berakhir. Bapak Ibu dan Saudara, terima kasih bagi yang telah mengikuti ibadah hari Minggu ini, baik melalui offline maupun online. Kiranya berkat dan kasih Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Untuk ibadah minggu depan, Marta Jemaat di hari Minggu 21 April 2024 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sugriyono dengan menggunakan ujian dan ibadah berbahasa Jawa. Dalam ibadah ini juga akan diperingati sebagai Hari Kartini, maka dari itu kami mengundang segenap warga jemaat untuk dapat hadir ke gereja secara offline mengenakan baju adat maupun baju kebaya bagi perempuan dan batik bagi laki-laki maupun baju tradisional yang lainnya. Apabila tidak memiliki, Bapak Ibu dan Saudara bisa mengenakan baju yang dipunyai. Demikian yang bisa kami informasikan. Selamat hari Minggu, Gusti berkati. Kiranya Engkau senantiasa menolong saudari kami ini dalam setiap pergumulannya. Tuhan, kiranya Engkau menolong dia dalam studinya, sehingga studinya dapat berjalan dengan lancar. Apa yang dibutuhkan Tuhan penuhi, Tuhan cukupi, sehingga studinya dapat selesai tepat pada waktunya. Dan mampukan saudara kami ini untuk dapat melayani seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk kami semua, Bapak Ibu Majelis, maupun Ibu Pendeta kami, Ibu Yuliana Langsih. Kiranya Engkau senantiasa hadir dan menolong kami dalam setiap pergumulan kami, sehingga dalam setiap pergumulan kami boleh memperoleh kasih dari-Mu, merasakan berkat-Mu dan merasakan kesetiaan-Mu, sehingga hidup kami boleh diubahkan menjadi lebih baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, ibadah hari ini sudah berakhir dan kami akan segera kembali ke rumah kami
Kiranya Engkau menuntun kami sehingga kami sampai di rumah dalam keadaan baik. Doa kami ini Bapa, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih pelayanannya. Terima kasih pelayanannya.